cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, Anda termasuk pengguna moda transportasi kereta api. Nah, bersiaplah karena PT KAI akan memberlakukan sistem e-ticketing di jam-jam tertentu mulai Juni mendatang. Nah, rekan saya Michael Chandra akan mengajak Anda melihat kesiapan masyarakat dan masa sosialisasi e-ticketing dalam Kacamata Michael. Siapa yang tidak ingin memiliki moda transportasi yang aman, nyaman, dan berdaya angkut tinggi? Ya, hampir sebagian masyarakat Jakarta menggantungkan harapan mereka pada kereta api. Lintasan Jabodetabek ini melayani ratusan ribu penumpang per hari. Bahkan tahun 2019 diperkirakan transportasi yang satu ini mampu mengangkut 1,2 juta penumpang setiap harinya. Namun sayang, setiap jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, sejumlah permasalahan masih terjadi. Mulai dari gangguan keberangkatan kereta, kurangnya jumlah gerbong kereta, hingga sarana-prasarana yang kurang memadai. Perbaikan demi perbaikan pun terus dilakukan PT KAI dari tahun ke tahun, termasuk sistem tiketing. Untuk perangkat kami sudah 100%, di seluruh stasiun sudah terinstall dengan baik perangkatnya. Tetapi melihat sosialisasi yang belum cukup kami rasakan, maka sosialisasi akan kami tambah lagi sampai 1 bulan ke depan. Karena memang pada saat jam sibuk ini antrian masih terlalu panjang. Karena memang adaptasi antara penumpang dengan petugas loket ini masih terjadi. Kartunya ada di mana, bagaimana, segala macam. Sehingga terjadi antrian yang cukup panjang pada saat jam sibuk. Oleh sebab itu, tanggal 1 Juni akan tetap dilakukan penerapan e-ticketing di seluruh stasiun. Dengan waktu yang terbatas dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk jam sibuk tetap dijual dengan kartu yang kertas, karcis kertas. Elektronik tiketing setiap hari sudah dijual 30.000. Ya, jadi sisanya adalah yang kertas, yang biasa. Ini akan kami tingkatkan terus selama 1 bulan ke depan, sehingga nanti bisa full di angka 400.000 sampai 450.000. Siap atau tidak, rencananya e-ticketing untuk 1 kali perjalanan atau single trip dan multi trip akan segera diberlakukan. Tapi apakah masyarakat sudah siap? Awalnya bingung, tapi cuma ditempelin doang udah selebaran mungkin ya. Brosur-brosur atau pengarahan lewat televisi, jadi gampang ingat gitu caranya kayak apa. Masih mudah sih, asal pelayanannya aja. Yang dimaksud pelayanannya ada bantuan? Di keretanya kan komuter lain kadang AC-nya nggak jalan, kadang terlalu penuh, kadang jadi armadanya mungkin harus ditambah. Kadang nunggunya juga bisa lama sekali, jadwalnya juga belum pasti. Sebenarnya sih gampang, cuma mungkin instruksi awalnya dikasih dulu di depan kali ya. Kalau yang udah biasa kan nggak masalah ya gitu. Kalau buat yang baru ya lumayan harus. Pertama kali agak sulit ya buat kartunya ini, mungkin ditempel gimana caranya gitu ya. Mungkin nanti agak selanjutnya mudah-mudahan sih gampang lah gitu ya. Sebelum saya tahu, saya tanya sama Pak Petugas bagaimana caranya untuk bisa masuk. Baru kali ini, cuman ini penggunaannya praktis sih ya, nggak menyulitkan ya untuk penggunanya sendiri ya. Diarahin sama pengawas pintunya, saya langsung coba langsung bisa. Keluhan yang paling utama adalah antrian yang panjang pada loket ya, antrian yang panjang pada loket karena itu tadi, adaptasinya belum sempurna antara penumpang dengan petugas loket. Tetapi ada beberapa penumpang yang saya dengar malah tambah repot gitu ya. Yang selama ini tinggal beli pakai kertas, tambah repot nih kayak gini gitu. Buat kita ini adalah progres, ini adalah kemajuan, artinya kita harus bisa mengikuti dengan zaman yang ada gitu ya. Kalau dengan kertas terus ini selamanya kita nggak akan maju-maju. Kalau kita maju ya kita mesti ada perubahan. Juli mendatang tidak hanya sistem tiketing yang mengalami perubahan. Rencananya, harga tarif kereta pun disesuaikan.
Hal serupa sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara, Singapura misalnya. Sistem tiketing dan fasilitas penunjang semua telah dipersiapkan untuk kenyamanan pengguna MRT atau kereta massal cepat. Memang sistem transportasi kereta di Singapura ini sudah dijalankan sejak tahun 1987, sehingga masyarakat tidak asing lagi dengan penerapan e-ticketing. Pemirsa, bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu mudah untuk menggunakan e-ticketing ini. Dan tidak jarang mereka harus ketinggalan kereta. Memang kalau kita lihat kebiasaan orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan meski sudah disosialisasikan selama 1 bulan, tampaknya masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tidak hanya bagi PT KAI, tapi juga bagi masyarakat pengguna kereta, termasuk untuk kemauan mengubah pola kebiasaan atau perilaku demi terciptanya transportasi massal yang aman dan nyaman. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Kamu tadi ketinggalan kereta bukan karena bingung kan mau masuknya lewat Sedikit mana? agak bingung, jadi waktu dengar, wah udah ketinggalan. Jadi malah ketinggalan kereta Jadi ya? ini yang perlu diperhatikan adalah pola kebiasaan. Bagaimana kita mau mengubah Dari kertas menjadi e-ticketing.